Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Putri, NPM 1921020438, kelas G, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya akan membacakan materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau HAM. Sesuai diadakan perubahan atau amandemen pasal 24 Undang-Undang 1945 menentukan yang pertama, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang, yaitu memeriksa atau memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun antara orang atau badan hukum perdata, anggota masyarakat dengan badan atau pejabat tun pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50 Junto Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum peradilan sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Tempat kedudukan pengadilan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pengadilan Tata Usaha Negara Petun berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT Tun berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya.
meliputi wilayah provinsi. Kekuasaan kehakiman, tugas hakim petun, kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan untuk memberikan suatu putusan pengadilan, dan suatu kewenangan memeriksa konflik yang tidak bersifat mengadili tetapi mengadministrasi saja. Keaktifan hakim petun sebelum berjalannya persidangan diboleh membantu pihak tergugat berkaitan dengan sistem administrasinya melalui banitera. Kenapa hakim diharuskan bersifat aktif? Agar penyelesaian konflik itu tidak memerlukan waktu yang lama karena hakim harus melihat dari kepentingan umum. Keaktifan hakim terdapat beberapa poin. Yang pertama, memberikan nasihat kepada tergugat dan agar melengkapi gugatannya apabila administrasinya belum lengkap. Hakim mengingatkan hakim dapat meminta penjelasan kepada badan penjaga petun yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk keperluan tergugat. Melalui panitera pengadilan bahwa hakim memberikan bantuan merumuskan gugatan dalam bentuk tertulis kepada mereka yang buta aksara. Hal ini terdapat dalam pasal 63 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga yaitu perbedaan pihak-pihak tidak bisa menentukan bersama apakah dapat dikatakan ada suatu keputusan. Hal itu ditentukan oleh hukum positif. Persamaan pengajuan hukum diatur dalam pasal 54 Undang-Undang PTUN, sedangkan menurut hukum acara perdata diatur dalam pasal 118 Dirjen Indonesia Elemen. Mengenai penetapan hari sidang menurut hak tun diatur pasal 59 ayat 3 dan pasal 64 Undang-Undang PTUN. Sedangkan menurut hukum acara perdata diatur dalam pasal 122 Dirjen Indonesia Elemen. Hakim majelis pemeriksaan perkara dalam acara petun dan perdata dilakukan majelis 3 orang, hakim ketua, 2 hakim anggota. Pasal 68 Undang-Undang PTUN. Prinsip-prinsip atau asas-asas hak tun, yaitu yang pertama, asas praduga reumatik mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap benar sampai ada pembatalan. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Penjelasan ini berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua yaitu asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang dilengkapi dengan pertimbangan sesuai pasal 62 Undang-Undang PTUN, dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tidak jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 63 Undang-Undang PTUN. Yang ketiga, asas pembuktian. Asas pembuktian bebas, yaitu hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini menganut pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 atau 86, hanya saja masih dibatasi dengan ketentuan pasal 100. Yang keempat yaitu asas erga omnes. Sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Alur penyelesaian sengketa tun. Yang pertama yaitu upaya administratif. Dikenal dua macam upaya. Yang pertama banding administratif, yaitu apabila penyelesaiannya itu tidak dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan putusan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu prosedur keberatan, yaitu penyelesaian keputusan tun harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan itu. Yang kedua, melalui gugatan langsung ke PTUN berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Demikian
pembacaan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.